Halo Sobat Pokro, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai asas konkordansi. Kembali ke masa penjajahan, lamanya imperialisme yang dilakukan oleh Belanda terhadap Indonesia meninggalkan jejak-jejak peninggalan khususnya dalam bidang hukum. Belanda yang berlandaskan Kode Kievil dari Prancis dan kemudian Kode Kievil itu diberlakukan kembali di Indonesia, sehingga sebenarnya Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh hukum Prancis. Peninggalan hukum Belanda yang ada di Indonesia diberlakukan sesuai dengan asas konkordansi. Apakah asas konkordansi itu? Asas konkordansi adalah asas yang berlandasi untuk diberlakukannya hukum Eropa atau Belanda pada masa itu untuk diberlakukan juga kepada bangsa pribumi yang pada saat itu Indonesia masih disebut dengan Hindia Belanda. Sehingga hukum Eropa yang berlakukan pada pihak Belanda pada masa itu dikenai juga oleh bangsa Indonesia, sehingga jelas asas konkordansi adalah satu asas pemberlakuannya hukum Belanda pada masa itu kepada bangsa pribumi, yaitu bangsa Indonesia. Asas konkordansi atau asas keselarasan adalah asas yang menyamakan hukum yang ada di Belanda dengan hukum yang ada di Indonesia. Pemberlakuan asas konkordansi ini sesuai dengan pasal 131 Indische Strafrecht yang sudah diterapkan sejak Belanda menjajah Indonesia, khususnya bagi orang-orang Eropa yang berada di negara jajahan. Namun demikian, jika dirunut ke masa lampau, maka negara Belanda juga pernah dijajah oleh negara Prancis, sehingga hukum negara Prancis juga sangat mempengaruhi hukum yang berlaku di negara Belanda. Hingga saat ini, masih ada dua kitab undang-undang yang masih berlaku sesuai hukum Belanda, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebagai bangsa yang sudah merdeka hampir 1 abad lamanya, sudah selayaknya Indonesia mengesahkan dua ketentuan hukum baru untuk menggantikan hukum Belanda, yang sebenarnya di Belanda sendiri sudah dinyatakan tidak berlaku dan diganti. Menjadi tugas kita bersama, terutama para generasi muda, untuk memberikan kontribusi atas perubahan dan pembentukan hukum pidana dan hukum perdata yang murni dan mencirikan bangsa kita sendiri ke depan. Bagaimana Sobat Pokro? Apakah kalian setuju dengan pemberlakuan asas konkordansi tersebut? Atau sudah saatnya pemberlakuan hukum warisan Belanda di hukum pidana dan perdata harus segera diperbarui? Sertakan pendapat kalian di kolom komentar dan bagikan video ini ke teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.